Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Anak-anakku yang Allah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan nikmat kesehatan dan nikmat waktu sehingga kita masih terus bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar di semester 2 dan insya Allah materi pertama kali untuk semester 2 ini adalah materi tentang relativitas khusus. Materinya adalah relativitas khusus. Ketika pertama kali disampaikan oleh Einstein mengenai relativitas khusus, ini cukup mengguncang tentang teori-teori fisika klasik, atau lebih sering disampaikan teori fisika Newtonian. Sehingga dengan adanya relativitas khusus itu selama 200 tahun lebih itu dipercaya bahwa prinsip-prinsip Newtonian, baik itu dinamikanya benda melingkar, bergerak melingkar, ataupun gelombang yang disampaikan oleh Maxwell itu tergoncang dengan adanya penyampaian tentang relativitas khusus. Sehingga yang sudah dipercaya selama 200 tahun lebih itu menggambarkan kondisi alam, pergerakan alam dengan tepat itu ada sedikit koreksi. Ada koreksi dari Einstein. Untuk itu kita mengawali bab ini harus kita awali pula, kita pelajari pula dari postulat yang disampaikan oleh Einstein. Postulatnya adalah, ini harus diingat, postulat Einstein. 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 Yang pertama itu adalah semua hukum fisika berlaku sama untuk setiap pengamat yang berada dalam kerangka inersia. Ingat, yang kita pelajari di SMA itu adalah relativitas yang khusus, bukan yang umum. Sehingga artinya relativitas khusus ini adalah relativitas yang kerangka acuannya yang inersia.
Kalau relativitas umum, nanti lebih repot lagi. Pakai tensor dan lain sebagainya. Maksudnya seperti apa? Postulat Einstein 1 ini, semua hukum fisika berlaku sama untuk setiap pengamat yang berada dalam kerangka inersia. Contoh, kalau seandainya ada seseorang yang sedang ada dalam sebuah pesawat yang kecepatannya 1000 km per jam, dan pesawat itu sudah melaju dengan konstan sehingga orang-orang bisa membuka sabuk pengamannya, bisa berjalan. Tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan koin ke atas di dalam pesawat yang kecepatannya 1000 km per jam itu. Kira-kira secara kejadian aslinya itu koin bakal jatuh lagi ke tangannya karena melemparnya ke atas gini, atau bakal ke belakang karena kan kecepatan pesawatnya sangat cepat. Ternyata secara kenyataannya koin itu tetap jatuh lagi ke tangannya. Sehingga di sini ada dua gerakan kalau berdasarkan dua pengamat yang berbeda. Kalau pengamat yang di dalam pesawat itu, orang yang dalam pesawat melihat koin itu hanya bergerak vertikal saja, naik kemudian turun lagi. Tetapi kalau ada orang yang di luar pesawat melihat koin itu, saking hebat-hebatnya orang itu bisa melihat koin itu, pasti dia akan melihat koin itu juga bergerak, tidak hanya naik turun tapi juga bergerak sesuai dengan gerak pesawat dan kecepatannya sama, yaitu 1000 km per jam. Maksudnya apa? Semua hukum fisikanya itu sama. Semua hukumnya sama, bahwa koin itu berlaku hukum fisika yang sama. Yang membedakan adalah, maka di postulat 1 ini ada sedikit tambahan, yaitu apa? Semua pengukuran, jadi hukum fisikanya itu sama, baik pengamat yang di pesawat ataupun pengamat yang di luar, itu hukum fisikanya sama. Yang membedakan apanya? Berdasarkan postulat Einstein yang mendasari relativitas adalah semua pengukuran sifatnya relatif, semua pengukuran sifatnya relatif bergantung kepada pengamat, bergantung kepada pengamat. Jadi gini, maksudnya semua hukum fisikanya berlaku sama, ya untuk kejadian koin itu hukum fisikanya sama yang dipakainya. Cuman yang membedakan itu adalah pas pengukuran hasilnya yang pasti bersifatnya berbeda, maka relatif, bergantung kepada pengamatnya. Ketika pengamatnya yang ada di dalam pesawat, maka pasti mengukur benda itu adalah geraknya naik turun, vertikal. Tetapi ketika orang yang di luar pesawat pasti mengukur benda itu dengan geraknya gerak yang parabola. Hukum fisikanya sama, tapi pas pengukurannya yang berbeda. Yang kedua, sehingga
Di relativitas khusus ini, berdasarkan postulat Einstein, ada dua istilah pengamat. Ada pengamat yang diam, ada pengamat yang gerak. Pengamat yang diam itu adalah kalau jarak terhadap jarak yang diamati itu tetap. Kalau pengamat gerak, jarak yang diamati tidak tetap. Sehingga kalau dari kejadian yang tadi, ketika pesawatnya sudah bergerak konstan, ada orang yang melempar koin ke atas, maka orang-orang yang ada di pesawat mengamati koin itu, maka pengamat yang di pesawat itu adalah pengamat yang diam. Meskipun pada sejatinya mereka itu pada bergerak, tapi mereka disebut pengamat yang diam berdasarkan postulat Einstein ini. Adapun pengamat yang bergerak yaitu orang-orang yang di luar dari pesawat itu, melihat koin itu, mengamati koin itu, gerak jaraknya kan yang diamati pasti berubah. Maka yang di luar dari pesawat itu dinamakan adalah pengamat bergerak atau pengamat gerak. Oh, maaflah, biar enak ya, pengamat bergerak. Postulat yang kedua, namun di postulat kedua ini adalah postulat yang sedikit bertentangan dengan yang pertama. Ini ada perbedaan yang pertama itu kan, tapi yang kedua ini menganggap baik oleh pengamat yang diam atau oleh pengamat yang bergerak nilainya sama, tidak ada beda. Ada sedikit perbedaan dengan yang pertama itu, maksudnya itu. Sehingga yang kedua ini postulat Einstein itu adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya nilainya konstan. Nilainya konstan. Baik oleh pengamat yang bergerak ataupun oleh pengamat yang diam. Maka nilainya selalu konstan. Yaitu besarnya berapa? Yaitu C, ingat, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Di dalam di ruang vakum ya, di ruang vakum. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berdasarkan dua postulat ini yang menjadi dasar kita bisa memperdalami tentang relativitas khusus. Ini saja dulu untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin menyampaikan sesuatu masalah. Tolong kalian jawab. Ini tugas pertama berarti ya. Kalian jawab kira-kira apa yang terjadi. Misal masalahnya kayak gini. Oke, Bapak pause dulu nih ya. Saat ini Bapak pause dulu. Oke. Masalahnya kayak gini. Ini ada sebuah mobil. Anggap aja ini mobil box. Mobil box lah. Kemudian Bapak menggantungkan suatu bandul.
Suatu bandul, penggantungan suatu bandul. Kecepatan mobil ini adalah konstan. Jalanannya mulus luar biasa. Di dalam mobil ini disimpan seseorang yang sudah dibius dari awal. Dan di mobil ini didesain sedemikian rupa. Sehingga di dalam mobil ini layaknya tempat tidur. Dan setelah dia dibius, dimasukkan ke dalam box ini yang sudah didesain seperti layaknya tempat tidur. Mobil bergerak dengan kecepatan konstan, jalanannya sangat mulus, dikasih peredam sebagus mungkin sehingga tidak terdengar suara mesin mobil. Ketika orang itu terbangun, dia melihat bandul ke atas, melihat di sekeliling, itu udah layaknya seperti rumah sendiri. Pertanyaannya, 1, apakah orang yang di dalam mobil, orang yang bangun setelah dibius di dalam mobil itu yang tadi ya, merasakan sedang bergerak? Ingat, ini mobil ini semua ditutup ya, nggak ada jendelanya, nggak ada apanya. Pokoknya mobilnya udah di setting seperti kamar indah, sedang bergerak. Silahkan sebutkan alasannya, atau alasannya kenapa, analisis seperti apa ya alasannya. Yang kedua, ketika terbangun dan melihat bandul, posisi bandul seperti apa? Ini semuanya kita memposisikan diri sebagai orang yang dibius dan baru bangun. Silahkan 2 ini kalian coba dijawab pakai analisisnya seperti apa secara fisikanya. Untuk membantu menjawabnya, maka kalian bisa dilihat di bukunya Ustadz Pramono, itu halaman berapa tuh, tentang relativitas usus ya. Ustadz Pram, yaitu tentang relativitas, itu ada di halaman 104. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.